Gila jajal tau iki. Wah, sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Pada kesempatan kali ini kita berkumpul karena ingin membahas masalah-masalah yang sedang ramai diperbincangkan, terutama dari kacamata fikih dan tentunya berdasarkan referensi-referensi yang terpercaya dari kitab-kitab khas pondok pesantren. Padahal ini saya sudah bersama dengan dua narasumber kita. Ada Gus Faiz Albar, ada di sisi kanan saya Gus Wasil Zikru Ilma, Gus, yang sudah sangat membidangi dalam hal ini. Siap nih Gus? Alhamdulillah. Nih Gus, ini ada permasalahan yang sedang ramai diperbincangkan, yakni boikot produk Israel. Ramai banget. Iya. Bagaimana menurut panjenengan Gus? Iya. Memang dalam hal ini memang harus kita beri hukum yang jelas dari segi fikihnya. Karena kalau tidak seperti itu, orang-orang tetap akan terus pro dan juga kontra. Namun sebelum langsung membahas mengenai permasalahan pemboikotan itu sendiri, ada satu titik yang sebelum itu yang harus kita bahas, yaitu masalah transaksi dengan orang-orang non-muslim. Hukum awalnya, artinya kita globalkan dulu, baik itu yang pro atau tidak, itu bagaimana. Maka di sini para ulama sudah menjelaskan, bagi orang-orang muslim itu diperbolehkan untuk bertransaksi dengan orang-orang yang non-muslim. Bahkan kelihatannya kita ini juga pelaku. Seperti kita sering bertransaksi yang namanya di Shopee, membeli barang langsung dari Cina. Maka para ulama sudah menjawab bahwa hukum awal transaksi dengan orang-orang non-muslim adalah hukumnya adalah diperbolehkan. Dengan satu syarat, bahwa barang yang sedang mereka perjualbelikan itu memang barangnya halal. Barangnya halal artinya bukan barang hasil curian atau semisal. Itu hukum pertamanya seperti yang didakwakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Nawawinya. Beliau dawuh waqad ajma'a al-muslimuna ala jawazi muamalati ahli zimmati wa ghairihim minal kufari idza lam yatahaqqaq tahrimu ma ma'ah. Jadi beliau itu tegas hukumnya, semua ulama sepakat bahwa legal untuk membeli atau transaksi dengan orang-orang non-muslim. Selama memang nyata-nyata barangnya halal. Tapi kalau memang itu positif, barangnya itu haram, mereka misalkan penyembelihannya tidak tepat, kita impor ayam, kemudian pemotongannya tidak tepat, barangnya barang durian dan lain-lain, ya tentu kita tidak dilegalkan. Jangankan sama orang non-muslim, sama orang muslim pun ketika barangnya nyata-nyata haram kan juga nggak boleh. Iya guys, itu tentu qaid yang pasti, nggak bisa lepas. Jadi transaksi apapun terhadap orang-orang non-muslim dengan catatan barangnya haram secara barangnya halal secara syar'i, kita diperbolehkan itu, diperbolehkan. Namun kalau memang itu diperbolehkan ya Gus, mengapa kita harus boikot produk mereka Gus? Nah ini sebenarnya yang menjadi pro kontra itu kan karena melihat hukum awalnya itu legal bertransaksi dengan non-muslim. Tapi kenapa hari-hari ini muncul perbincangan boikot produk non-muslim, boikot produk yang pro kepada Israel? Ini sebenarnya muaranya adalah karena kasuistik. Memandang dari produk-produk ini itu pro, mendukung kepada Israel, yang notabene Israel itu sedang menghancurkan genosida kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Maka karena itulah muncul perbincangan yang namanya boikot. Ini gimana hukumnya secara fikih? Ternyata dari ibarat syarah Muslim karangan Imam Nawawi tadi, di sana ada sedikit penjelasan di terusannya itu. Lakin la yajuzu lil muslimi ayyabi'a ahlal harbi silahan wa alata harbin wala yasta'inuna bihi fi iqamati dini. Ternyata hukum jual beli bertransaksi dengan mereka itu memang boleh. Tapi manakala kita bertransaksi jual beli kepada mereka hal-hal yang nantinya justru menjadi peralatan mereka untuk menyerang kita, artinya menjadi bumerang justru kepada kita sendiri, kepada kita, kepada saudara-saudara kita, itu hukumnya tidak boleh. Semisal
banyak produk-produk Israel yang memang nyata-nyata labanya, hasilnya ketika kita beli itu ada sekian persen yang ditransferkan ke sana. Sehingga itu justru diberikan peralatan, bom dan semacamnya untuk menghancurkan saudara kita. Dari sudut pandang itulah yang menjadikan kita itu perlu untuk memperbincangkan, memboikot kepada produk Israel. Nah, dari pembahasan ini sebenarnya yang perlu kita ambil itu adalah alasannya. Kenapa kita nggak boleh misalkan jual beli pedang, jual beli pisau. Jual beli pisau itu boleh. Tapi kalau kita menjual pisau kepada orang kafir yang nantinya untuk membunuh orang Islam, menjadi haram, menjadi tidak boleh. Karena itu menjadi bumerang untuk kita atau untuk orang-orang Islam yang merupakan saudara kita. Oh gitu. Sehingga dari situ kalau memang nyata-nyata bahwa produk yang kita tahu itu mendukung Israel, pro Israel, yang nanti labanya akan digunakan untuk menyerang saudara-saudara kita di Palestina, maka itu haram. Haram itu faktornya ari. Jadi ada faktor eksternal yang menjadikan haram, bukan hukum awal. Kalau hukum awalnya nggak masalah. Tapi karena ada faktor eksternal, yaitu karena produk itu akan digunakan untuk menyerang, kekuatan untuk menyerang kepada orang-orang Palestina yang notabene orang Islam, saudara kita, maka itu menjadikan haram. Tapi tentu dengan catatan kita harus selektif kepada produk-produk itu. Jangan sampai kita memboikot produk yang sebenarnya tidak pro Israel. Cuma karena kita termakan media. Nah, ini kan banyak sekarang. Jadi termakan media. Banyak produk itu yang sebenarnya entah itu pro Israel atau tidak. Kita cuma termakan media katanya produk Israel. Padahal belum positif. Kemudian kita boikot. Ini jangan sampai. Kita boikot produk-produk yang sudah nyata-nyata hasilnya, labanya itu benar-benar digunakan untuk menyerang kepada saudara-saudara kita di Palestina. Kalau belum pasti, jangan diboikot. Boikot produk-produk yang memang valid, itu produk pro Israel. Oh iya, harus selektif gitu. Berarti semua produk atau semua produk yang nantinya digunakan untuk menyerang kembali saudara kita Muslim seperti yang terpraktek sekarang adalah Israel itu kita boikot. Wajib kita boikot. Hukumnya boikot wajib. Bahkan oleh Syekh Ramdan Al-Buiti, beliau di dalam kitabnya Ma'anas Mishwarat wa Fatawi, karya beliau Syekh Ramdan Al-Buiti Sahifah 52, beliau itu menyatakan bahwa hukumnya membeli produk-produk, katakan dalam hal ini Amerika atau Israel atau pihak manapun yang mendukung terhadap mereka, itu hukumnya kita wajib untuk memboikot. Yang mana kalau dalam saya bacakan di sini, beliau dawahnya mahukmu syira'il badha'i al-amrikiyati ilman annani sami'tu fatwa minat doktor al-Kabashi bi tahrimiha balit taghlid fi tahrimiha. Beliau dawuh yajibu wujuban ainian muqata'atul aghdiyati wal badha'i al-amrikiyati wal israiliyati aidan. Beliau tegas, beliau nggak kemen-kemen daunnya. Yajibu wujuban ainian, wajib secara fardu ain bagi kita untuk memproduk muqatta'ah, memboikot. Dalam hal ini muqatta'ah itu artinya adalah memboikot semua produk-produk Amerika dan juga Israel. Alasannya apa? Beliau menyatakan bahwa idhuwa al-jihadul ladzi yatasanna likulli muslimin al-qiyamu bi fi muwajahatil udwan al-israili wa mayyad'amuhu. Beliau dawuh karena ini merupakan salah satu cara bagi kita melakukan jihad memerangi mereka. Dengan alasan seperti ini. Kalau kita tidak mampu ikut perang langsung tembak-tembakan, jelas kita nggak mungkin. Maka jihad yang mampu kita lakukan sebagai orang muslim adalah melemahkan mereka. Dan ini memang terbukti. Bahkan banyak orang berkata seperti ini, kamu tidak makan produknya Israel atau Amerika, ya, itu kamu tidak mati. Tapi kalau kamu makan, kamu beli produk mereka, kamu yang mati. Artinya saudara-saudara kamu ya. Oh iya. Jadi ini merupakan level jihad yang terminim, yang sifatnya itu diwajibkan sebagai kita, ya minimal lah. Kalau kita itu memang nggak bisa membantu, melindungi, minimal kita bisa melemahkan mereka dari segi biaya, mungkin dalam hal ini labanya untuk
pembiayaan memerangi terhadap saudara-saudara muslim yang ada di Palestina. Nah, ini ada Oke. pelajaran menarik sebelumnya. Iya. Sebelum itu. Jadi dari pernyataan Said Romdon Al-Buti itu tadi, itu justru memberikan satu pelajaran kepada orang Islam, jangan pernah bergantung kepada lawan kita. Nah, Oh gitu. Jangan pernah bergantung kepada lawan kita. Sebenarnya muncul pro kontra semacam ini tidak lain tidak bukan adalah karena kita itu sudah sejak awal sangat bergantung. ketergantungan Lah, kita iya. dalam semua hal, Dalam semua hal kita bergantung kepada orang yang salah. Orang yang makanan, justru sangat memusuhi kita, Oh, memusuhi saudara kita, pakaian. pakaiannya. Apapun yang dipakai itu, kesehariannya itu selalu bergantung kepada mereka. Maka di dalam kitab Muqaddimatul Majmu' dikatakan, inna 'alal ummatil islamiyah an ta'mala 'ala istifmari wa intaji kulli hajatiyah hatta al-ibrah. Tujuannya litastaghniya an ghairiha wa illa ihtajat ilal ghairi biqadri ma qassarat fil intaj. Jadi Wah, harus mandiri. nah, bagaimana caranya umat Islam ini untuk bangkit, bisa Mandiri. memproduk apapun yang dia butuhkan dalam kesehariannya, memproduk sendiri. Bahkan di sini diberi hatal ibrah, bahkan hal sekecil apapun buat sendiri. Jangan sampai bergantung kepada orang lain. Jarum itu padahal. Ya, Ibro itu kan maknanya jarum. Jadi bagaimana caranya kita itu mandiri? Jangan sampai kita itu bergantung kepada umat selain umat Islam. Yang tentu mereka itu sedikit banyak yang memusuhi kepada kita. Apalagi seperti Israel. Karena kalau kita tidak mau mandiri, maka ihtajat ila ghairiha. Kita akan selamanya bergantung kepada mereka. Yang akhirnya hari ini pun kita dalam kondisi kepepet. Kita ini sudah tersesak ini. Bagaimana caranya kita mendukung Palestina? Ya harus melemahkan itu dengan memboikot itu. Itu pun masih ada yang kontra. Karena terlanjur bergantung kepada produk mereka itu. Mereka nggak bisa lepas. Terus aku kaping gawe. Saya harus pakai produk apa kalau ini saya boikot lain? Itu karena ketergantungan yang terlalu. Ya mohon maaf Gus ya. Tadi kan disampaikan bahwa fardu ain bagi kita untuk memboikot produk-produk yang pro Israel dan produk Israel. Oke. Sehingga media yang kita gunakan saat ini, Oh, media maksudnya iya, media yang kita gunakan saat Instagram, ini, Instagram WA. atau WA atau para mustamiin yang mendengarkan kita Itu juga lewat media mereka. melalui media mereka, otomatis keuntungan mereka, dan tadi disebutkan gunakan untuk menyerang balik kepada kita. Bagaimana itu? Nah ini gini. Jadi yang perlu dicatat itu adalah poin yang tadi. Iya. Poin awal saya mengatakan bahwa kenapa kita harus memboikot, supaya kita tidak dijadikan sebagai alat untuk menyerang saudara kita. Iya, Itu betul. titik poin. Supaya ketika kita memboikot mereka, justru melemahkan mereka untuk menyerang kita atau saudara kita. Justru dengan adanya media-media dari mereka yang pro Israel, seperti Instagram, kemudian Facebook, mungkin dan lain-lain lah, TikTok dan lain-lain. Itu sekalipun merupakan produk Israel. Tapi dengan itulah justru kita bisa menyerang mereka. Jadi kita sekarang bisa lihatlah ada Oh, IGF iya. banyak. Jadi Iya, iya. banyak orang-orang Indonesia yang solid untuk menyerang data-data ataupun berita-berita yang tidak valid dari mereka. Justru alat mereka kita jadikan bumerang untuk menyerang mereka. Iya. Itu keren. Jadi kita bukan mengandalkan alat kita untuk menyerang mereka, tapi apa yang mereka buat sendiri kita kembalikan untuk bumerang kepada mereka. Jadi saya kira tidak masalah. Tidak masalahnya itu kita ambil dari sisi pandang justru kita menggunakan alat mereka untuk menyerang mereka sendiri. Jadi seperti Instagram, Facebook, dan media-media yang lain yang pro kepada Israel kita gunakan untuk menyerang mereka dengan kita menampilkan berita yang valid, kita menampilkan berita yang sesuai dengan yang real di lapangan bagaimana. karena Sebenarnya mereka yang jadi juga itu siapa? sering melakukan propaganda lewat media-media Nah, itu. ini propagandanya harus dilawan. Iya. Lawan dengan mereka sendiri. Nah, Padahal produk mereka. lah produk mereka kita gunakan untuk melawan mereka sendiri. Itu sisi Oh, baiknya. iya. Alhamdulillah, saya kira ini sudah cukup jelas Gus. Sudah cukup jelas, sudah cukup terang apa yang disampaikan tadi. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa diterima di halayak umum. Dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.